Sejak gejolak Perang Dunia Kedua, memang makin sedikit konflik militer antara negara yang terjadi. Namun untuk menggaransi keamanan suatu negara, biasanya senjata ataupun alat tempur terus ditingkatkan. Tidak terkecuali untuk tank yang di dunia sekarang makin banyak diperjualbelikan. Pasarnya pun makin ramai, seperti di negara Jerman, Rusia, Amerika, Cina, dan lain-lain yang dianggap sebagai produsen paling handal untuk mobil tank. Menduduki posisi pertama sebagai negara dengan kemampuan tempur darat di zaman sekarang, kita mulai dulu dengan tank dari Rusia, yaitu T-14 Armata. Tank tempur yang digadang-gadang sebagai tank terkuat ini mulai diproduksi pada tahun 2010 dan digunakan pada tahun 2015. Untuk sekarang, Rusia sedang membuat tank ini untuk menjadi tank komersial dengan harga 3,7 juta US dollar atau 53 miliar rupiah untuk satu unit. Secara spesifikasi, T-14 Armata memang wajar dianggap sebagai tank terbaik, karena tank ini dipersenjatai dengan berbagai senjata, seperti senapan mesin, pelontar granat, dan yang paling spektakuler meriam 125 mm yang bisa menembakkan berbagai macam peluru. Peluru anti-tank, peluru penembus baja, hingga misil kendali dilibas oleh tank ini dengan jangkauan target mencapai 8 mm. Hebatnya lagi, meriam dari tank ini udah berteknologi canggih dengan pengisian peluru otomatis yang memungkinkan penggunaannya tanpa awak. Dengan tidak tersambungnya meriam pada badan tank, keselamatan para kru yang berada di dalamnya pun tentu lebih terjamin. Dari daya jelajah sendiri, tank ini juga menjadi paling menakjubkan. Ditenagai dengan mesin turbocharged diesel, T-14 Armata ini bisa mencapai kecepatan 90 km per jam dengan daya jelajah mencapai 500 km. Dalam perang tingkat tinggi dan medan darat yang luas, tank ini bisa dibilang monster. Selain mematikan, dia juga cepat. Oh ya, selain T-14 Armata, sebenarnya Rusia masih punya tank lain, yaitu T-90 MS, yang sama canggihnya. Dibekali dengan teknologi auto reloader, serta mampu membawa 40 amunisi sekaligus. Tank ini cukup untuk menjadi mimpi buruk di medan tempur. Belum lagi dengan radar terbarukan, meriam utama berukuran 125 mm dari tank ini juga mengenai target dengan jarak 5 km dengan mudah. Dengan kehadiran dua tank ini wajar sih kalau Rusia jadi raja kekuatan militer daratan. Dari punya Rusia, sekarang kita pindah ke tank milik Amerika. Di negeri Paman Sam ini ada M1A2 Abrams yang menjadi terkuat. Dalam sejarah penggunaannya, tank dengan warna coklat ini udah digunakan sejak tahun 1980 dan udah memiliki 3 generasi. M1A2 SAP V3 adalah seri paling update yang tengah digunakan Amerika dan diperdagangkan juga untuk negara lain. Soal harga, tank ini sepertinya menjadi yang paling mahal dengan harga 9,63 juta US dollar atau 138 miliar rupiah per unit. Hal yang spektakuler dari tank ini adalah daya tahannya dalam peperangan. Dengan menggunakan depleted uranium armor sebagai bahan utama body tank, M1A2 Abrams diklaim bisa melindungi para kru tank dari serangan senjata kimia, biologi, serta ledakan hebat. Apalagi amunisi dalam tank ini berada di belakang turret yang jika meledak tidak melukai krunya. Untuk bagian senjata sendiri, M1A2 Abrams menggunakan meriam 120 mm yang masih diisi secara manual. Dalam penggunaan meriam ini, kapten dari tank akan menggunakan sensor infrared, sensor panas untuk meletakkan musuh. Nah, dengan berbagai fitur pencari sasaran tadi, tank ini diklaim bisa dengan akurat menembak target yang bergerak sejauh 4 km. Sekarang mari kita pindah ke Jerman untuk melihat Leopard 2A7 Plus yang diproduksi sejak tahun 2010. Tank paling mutakhir dari Jerman ini adalah versi terbaru dari tank Leopard 2 yang menjadi andalan Jerman sejak tahun 1979. Dengan jejak sejarah yang panjang, wajar saja kalau tank Jerman ini digunakan oleh banyak negara selain Jerman, seperti Austria, Kanada, Chili, Finlandia, Belanda, bahkan Indonesia, serta masih banyak lagi negara lainnya. Nah, ketertarikan negara-negara ini dalam memiliki Leopard 2A7 Plus adalah karena berbagai kemampuan menakjubkan yang dimilikinya. Dari segi luas penjelajahan, Leopard 2A7 Plus ini menggunakan mesin diesel MTU MB873 dengan kekuatan 1.500 tenaga kuda. Kecepatannya bisa mencapai 72 km per jam dengan daya jelajah 450 km.
Selain itu, bodi dari Leopard 2A7 Plus diciptakan dari campuran nano keramik, titanium, dan juga baja. Fokus perlindungan bodi ini ada pada roda dan juga bagian bawah tank untuk menangkal ranjau darat saat perang terjadi. Kemudian di sisi persenjataan, Leopard 2A7 Plus ini dilengkapi pelontar granat, senapan mesin, dan juga meriam 120 mm. Untuk meriamnya sendiri, meriam tank ini memiliki sifat fleksibel yang bisa menembakkan berbagai macam peluru sesuai kebutuhan perang. Sayangnya proses pengisiannya masih manual sih, dan jangkauan tembakannya sekitar 6 km. Nah, soal harga, sekarang tank ini dibanderol sekitar 8,9 juta US dollar atau 127 miliar rupiah. Dan gak ketinggalan juga ada Israel dengan tank Merkava. Versi paling baru dari tank ini adalah Merkava Mark IV yang dibanderol oleh Israel dengan harga 4,5 juta US dollar atau 64,6 miliar rupiah. Total produksi dari tank ini sekitar 360 unit dan sudah diproduksi sejak tahun 1999 dan mulai digunakan di tahun 2004. Berbekal mesin diesel paling baru berkekuatan 1.500 tenaga kuda, kecepatannya bisa menembus 64 km per jam yang terhitung cepat untuk tank. Selain itu, keunggulan dari tank ini adalah meriamnya 120 mm MG253 yang bisa mengenai target bergerak dengan jarak sekitar 4 km. Senjata lain juga dilengkapi 2 buah 62 mm mesin gun serta mortar anti-tank. Jadi secara senjata, Merkava emang nakutin sih. Ngomongin soal senjata-senjataan, kita juga nggak boleh lupa dengan Cina, karena negara tirai bambu ini menempati 3 teratas militer terkuat di dunia. Persoalan tank, Cina memiliki Type 99A yang juga dikenal sebagai King of the Land Battle. Dalam produksinya, tank yang satu ini dibuat di tahun 2007 dan beroperasi di tahun 2011 sebagai penerus tank Type 99. Dari segi keunggulan, julukan King of the Land Battle dari Type 99A memang bukan isapan jempol belaka. Sistem kontrol tembak yang digunakan adalah teknologi baru yang bernama ESFC SS212 yang merupakan pencari target otomatis dengan menggunakan inframerah. Dengan sistem kontrol ini, Cina mengklaim kalau tanknya memiliki rasio tembakan sukses lebih dari 90% pada target bergerak. Tentu klaim ini luar biasa mengerikan, karena senjata utama dari tank ini yaitu meriam dengan ukuran 125 mm yang bisa mengisi peluru secara otomatis dengan kecepatan tembakan 8 misil per menit. Jadi, sudah akurat, cepat, dan juga kuat. Wajar kalau tank ini jadi salah satu yang paling diwaspadai oleh negara-negara maju lainnya. Masih dari Asia, sekarang kita pindah ke Korea Selatan untuk melihat tank K2 Black Panther. Meskipun namanya Black Panther, tenang, Korea nggak pakai vibranium kayak yang ada di Wakanda. Dari sejarah penggunaannya sih, K2 Black Panther ini adalah penerus dari tank M48 dan tank K1 milik Korea Selatan. K2 Black Panther mulai direncanakan pada tahun 1995 dan baru digunakan pada tahun 2014 silam. Dari segi senjata, tank K2 Black Panther memiliki meriam 120 mm dan juga senapan mesin yang diperuntukkan dalam serangan jarak dekat. Berfokus pada meriam 120 mm-nya, senjata ini bisa digunakan untuk menembakkan meriam multiguna. Bahkan, misil dengan jenis bombardir juga bisa digunakan pada tank tersebut. Makanya jarak tembak dari K2 Black Panther juga cukup mengagumkan karena mencapai 8 km. Terus mengagumkannya lagi, tank ini juga bisa beroperasi di bawah air dengan kedalaman 4 meter untuk serangan tersembunyi. Jadi untuk medan rawa dan juga danau, ya mungkin saja Korsel menempatkan tank ini sebagai serangan dadakan bagi musuh yang melintas. Oh iya, ngomongin tentang tank yang satu ini, tank K2 Black Panther dianggap sebagai salah satu tank termahal di dunia dengan harga 8,5 juta US dollar atau sekitar 121 miliar rupiah. Kira-kira Indonesia mau gak ya beli tank ini?